Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan, baik laki-laki maupun perempuan. Haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan, haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu? Maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak, dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah,
kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu. Sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, Amin, Amin. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis. Dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Bilangan 5. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang menderita penyakit kulit yang menular atau yang mengeluarkan lelehan atau mereka yang menyentuh mayat dianggap najis secara agamawi. Allah memberikan perintah ini untuk memelihara kekudusan bangsa Israel, supaya ia dapat tetap tinggal di antara umatnya dan memberkati mereka. Ini penting karena Israel akan segera meninggalkan Sinai dan memasuki tanah perjanjian, dan ini ditujukan kepada semua umat, bukan hanya kepada imam atau hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada kita juga. Untuk menjaga kekudusan umat, maka orang yang najis tidak boleh tinggal di antara komunitasnya selama masa kenajisan mereka. Mereka harus tinggal di luar perkemahan. Ini bukanlah suatu diskriminasi, tetapi umat Tuhan harus belajar menjauhkan diri dari kenajisan, sebab Allah yang Maha Kudus berdiam di tengah-tengah mereka. Orang yang hidup dekat dengan Allah harus hidup kudus dan memelihara kekudusan. Kekudusan bukan hanya hubungan antara umat dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Orang yang berdosa terhadap umat Tuhan berarti sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah." Dalam hal ini berlaku peraturan bahwa orang yang berdosa terhadap orang lain dalam hal kepemilikan harta benda harus mengakui dosanya terlebih dahulu, lalu membayar restitusi atau ganti rugi dan tambahan yang diperlukan sebagai kompensasi atau uang pengganti. Di dalam ayat 5-7. Bila orang itu telah meninggal, maka kompensasinya dibayarkan kepada kaumnya. Bila tidak ada, dipersembahkan kepada Tuhan. Intinya, bila kita bersalah atau berdosa, kita perlu memohon pengampunan kepada Tuhan dan diikuti dengan pemberesan dengan sesama atau sosial kita. Di dalam ayat 11-30. Kecurigaan seorang suami kepada istrinya yang selingkuh, si suami tidak boleh bertindak sembarangan, menuduh, menghakimi istri. Istri harus diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidak bersalah. Kata kuncinya di sini adalah setia. Sebagai umat Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan harus terwujud dalam kesetiaan kepada sesama. Menjaga diri dari kenajisan juga merupakan wujud kesetiaan kita kepada Tuhan yang kudus. Kesetiaan sangat diperlukan, termasuk dalam ikatan pernikahan. Dunia sedang menampilkan gaya hidup yang penuh dengan kenajisan, ketidaksetiaan. Betapa kita harus menjaga kekudusan dan ketahiran hidup sebagai kesaksian hidup kita. Kesungguhan di dalam menjaga kekudusan hidup mencerminkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.